Bro, menurut lo high value man itu cowok yang kayak gimana sih? Gua akan share 4 fakta kejam dan brutal tentang high value man. Tentang hal-hal baik dan kenyataannya, bukan cuman yang manis-manis yang indah-indah. Biar lu lebih sadar sama kenyataan hidup lu. Warning, buat lo yang gak siap mental, jangan nonton video ini, biar mental lo gak ngedrop. Fakta kejam yang pertama, kalau ada yang bilang high value man, gak akan ditolak cewek. Ini salah banget bro. Mau lo se-high value apapun, masalah mau nerima atau nolak, itu sepenuhnya ada di tangan cewek yang lu tembak. Kalau si cewek ternyata udah punya pasangan, wajar kan dia nolak lo. Dan kalau ternyata si cewek lebih suka sama cowok yang bisa diajak senang-senang, mengutamakan kenikmatan dunia, wajar kan kalau dia nolak seorang high value man. Jadi high value man itu bukan tentang ditolak atau diterima sama gebetan lo, tapi tentang menyadari kalau penolakan itu adalah hal yang sangat wajar di dunia ini. Dan gimana caranya lo bisa jadi lebih kuat, jadi cowok yang lebih baik setelah ditolak. Bukannya jadi baper dan sakit hati. Fakta kejam kedua, kalau ada yang bilang high value man ceweknya banyak, ini juga masalah yang bikin salah paham bro. Cewek yang suka sama seorang high value man mungkin banyak, tapi high value man sejati nggak akan dengan mudah mengkhianati komitmen yang dia bikin. Selain itu, karena seorang high value man sadar kalau waktunya terbatas, prioritas hidupnya adalah untuk berjuang, bukan buat cinta-cintaan sama cewek. Makanya dia selektif banget. Dia nggak akan buang-buang waktu cuma buat chattingan, ngedate, pacaran sama cewek-cewek. Dia nggak akan maksain berkomitmen sama cewek sebelum dia benar-benar yakin dia nggak pengen buru-buru punya pasangan. Cuma karena temen-temennya udah pada bawa cewek ke tongkrongan. Mungkin di awal perjuangannya dia malah dijauhi cewek karena dianggap nggak asik, nggak punya waktu buat nongkrong, pilih nggak pacaran karena sibuk berjuang. Dan sekalinya dia nemu wanita yang tepat, akan menjaga komitmen kesetiaan dan menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pemimpin sebaik mungkin. Fakta brutal ketiga, kalau lu merasa bisa menyebut diri lo high value man karena udah ngelakuin A, B, C, D, dan seterusnya, ini saham besar bro. Faktanya, lu nggak bisa ngaku-ngaku kalau lu itu high value man. Pengakuan datangnya dari orang lain, tanda yang paling jelas adalah orang lain hormat sama lo. Dan lo bisa dianggap sebagai cowok yang bisa diandalkan, yang bisa kasih manfaat ke banyak orang. Jadi sebenarnya, cara paling tepat untuk jadi high value man adalah pastikan lo kerjakan pekerjaan lo saat ini sebaik-baiknya, sampai jadi jago. Dan lo bisa kasih manfaat ke orang sekitar dari pekerjaan lo. Kalau lo guru, jadilah guru yang jago memintarkan dan mendidik murid-muridnya. Kalau lu pengusaha, jadilah pengusaha yang bisa membuka lapangan kerja, plus media dan produk yang bermanfaat buat masyarakat. Kalau lu kerja jadi driver online, jadilah driver yang bikin penumpang merasa aman dan nyaman, sampai ke tujuannya. Ketika lu jago ngerjain sesuatu, dan manfaatnya kerasa buat orang sekitar, masyarakat pasti menghormati lo, dan melihat lo sebagai sosok yang bisa diandalkan. Dan ini akan selangkah lebih dekat bikin lo jadi high value man. Fakta kejam keempat, kalau lo ngerasa bisa berhenti jadi high value man saat udah mencapai target hidup, ini juga harapan palsu bro. Jadi seorang high value man itu adalah proses tiada henti. Kalau pemikiran sebagai tujuan akhir lo, ngerasa kalau lo udah bisa ngedapetinnya, lo akan berhenti melakukannya. Misal, udah dapet cewek impian, berarti gua bisa ninggalin semua aktivitas yang bikin gua high value. Udah punya banyak harta, ngapain susah-susah lagi menjaga value gua. Udah terkenal dan punya status, nggak perlu lagi jadi high value man. Jadi salah bro. Setinggi apapun posisi lo di dunia ini, kalau lo berhenti ngelakuin hal-hal yang bisa bikin lo jadi high value man, berhenti olahraga, berhenti hidup sehat, berhenti berkarya, berhenti melakukan kebaikan, lo akan terjerumus lagi bro. Lo bisa jatuh lagi jadi orang jahat, bisa makin jauh dari kata high value. Jadi seorang high value man, itu adalah sebuah perjuangan yang harus lo lakukan seumur hidup, baru akan berhenti ketika ajal menjemput. Kesimpulannya, ini 4 mitos salah tentang high value man. Gua bongkar faktanya. Pertama, mitosnya high value man nggak akan ditolak cewek. Faktanya mau ditolak, diterima. Itu ada di tangan di cewek yang nentuin lo high value man atau enggak. Adalah cara lo menyikapi penolakan itu bro. Kedua, mitosnya itu high value man itu playboy, ceweknya banyak.
Faktanya, yang suka memang banyak. Tapi high value man itu hormat, setia banget sama komitmen. Ketiga, mitosnya. Kita bisa ngaku-ngaku high value man. Faktanya, pengakuan high value man itu didapat dari orang lain. Bukan dari klaim diri sendiri. Dilihat dari respect orang lain ke kita. Dan gimana kita bisa berbagi manfaat ke orang lain. Keempat, mitosnya. Lu bisa berhenti jadi high value man kalau udah mencapai target tertentu. Faktanya, no way bro. Jadi high value man adalah sebuah perjuangan yang harus lo lakukan seumur hidup. Selamat berjuang bro, walaupun jalannya berat dan panjang. Gue yakin lo bisa jadi seorang high value man. Semangat bro.